Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk eh, besok Selasa ya, tanggal 22 April 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk indeks IHSG sendiri naik nggak terlalu tinggi, 0,12% ya. Untuk teknikalnya masih cenderung bergerak sideways ini untuk IHSG hari ini, pergerakannya nggak terlalu volatile ya. Untuk transaksinya juga sebenarnya hari ini ramenya di ini sih di Antam sama MTKA ya. Untuk IHSG hari ini di saham-saham perbankan utamanya cenderung sepi, jadi sebagian merah ya untuk saham-saham perbankan utama seperti Bank BRI, Bank BCA, bahkan tadi Bank Mandiri juga sempat merah, BBNI juga merah. Yang hijau ini sih Antam sama MTKA ya, bahkan untuk Antam sendiri ini masih close cukup tinggi. Kalau nggak salah 7%-an ya, nanti kita akan cek. Itu disertai asing masuk lagi. Hari ini tanggal 21 April itu asingnya net buy paling banyak di saham Antam lagi 172,2 M. Selain di saham Antam, asing masuk di BRIS, ISAT, Bank Mandiri walaupun cuma 16 M-an ya emang nggak terlalu rame sih untuk hari ini. Jadi ya tadi sempat turun untuk Bank Mandiri. Kemudian yang paling banyak dijual oleh asing ada BBCA, tadi turunnya cukup dalam. Untuk BBCA net sell 205,4 M, kemudian Bank BRI, BBRI sendiri net sell 112 M, Bank BNI net sell 87 M ya. Kemudian di MTKA Telkom juga keluar, cuman ya ini sih secara keseluruhan untuk hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau asingnya masih net sell, asing net sell, jadi dari awal market buka setelah libur lebaran itu asing masih terus distribusi di indeks IHSG. Ini kalau kita cek dari tanggal 8 aja udah net sell cukup gede ya. Di Bank Mandiri sama Bank BRI, Bank Mandiri paling banyak net sell 3,6 triliun, kemudian di BBRI net sell 2,2 triliun, BBCA, BBNI, bank-bank utama IHSG didistribusi asing untuk beberapa waktu terakhir ini. Kalau kita lihat kondisi marketnya hari ini ya untuk market global secara keseluruhan ini kita lihat bareng-bareng ya. Untuk emas hari ini naik lagi untuk level 3.400 ya. Jadi bukan cuma emas sih, Bitcoin juga naik cukup tinggi hari ini 2,6% pas ini video kita buat ya jam 5-an. Masih running trade nih, kita tunggu aja. Kemudian Mas mana Mas? Gold. Nah ini emas naik ya di 3.400, jadi nyetak rekor lagi nih untuk emas ya, 3.405 US dollar per troy ounce pas video ini kita buat, naik cukup tinggi 2,3%. Ini masih sore loh, nggak tahu nanti malam gimana ya pas pasar Amerika buka, itu kemungkinan volatilitasnya lebih tinggi lagi ya, mungkin buat teman-teman yang minat trading di emas XAUUSD ya nanti malam ya jam 8 jam 9 itu kemungkinan hectic atau volatile ya. Kita lihat saja nanti malam gimana. Untuk crude oilnya turun. Nah, untuk crude oil WTI turun 2,9%, Brent turun 2,8%. Ya cukup dalam sih penurunannya, cuman masih di level 60-an, 62 untuk WTI, 66 untuk Brent ya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, kita lihat ke bawah untuk rupiahnya lemah ya. Iran ini rupiah kok lemah banget terhadap US dollar. Lemah 0,11% pas video ini kita buat. Cuman masih di level 16.800-an. Oh sorry, ini menguat ya berarti ya kalau terhadap US dollar. Ini kan minus USD ke IDR, berarti ini menguat terhadap US dollar. Soalnya hari ini US dollar itu indeksnya turun ya. Untuk indeks dolar itu melemah banget. Ini kalau kita lihat untuk indeks dolarnya minus 1,26%, cukup dalam ya. Jadi mata uang dolarnya emang lagi melemah hari ini sih. Cuman ya ini Indonesia menguatnya cuma di US dollar aja, itu pun nggak kuat-kuat banget ya, cuman menguat 0,11%. Sedangkan untuk euro, yen, Swiss franc, pound sterling, Australian dollar masih terus melemah untuk rupiah. Jadi
lemah banget ya ini mata uang kita. Kita tunggu aja gimana strategi dari pemerintah ya. Kalau melihat kondisi market globalnya kayak gini, untuk besok gimana ini untuk indeks IHSG? Mungkin masih sideways ya. Coba kalau kita lihat untuk indeks Asianya hari ini di sebagian hijau, sebagian merah ya. Untuk Nikkei ditutup minus 1,3%, Hang Seng surplus 1,6%. Untuk Kospi-nya, mana Kospi surplus cuman nggak terlalu tinggi 0,20% ya. Dan untuk indeks IHSG juga naiknya nggak terlalu tinggi, jadi didominasi sideways ya untuk indeks Asianya. Kalau naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget. Untuk indeks US-nya gimana ini? Untuk indeks US semalam juga nggak terlalu volatile ya, untuk pergerakannya naik juga nggak tinggi-tinggi banget, yang turunnya juga kayaknya nggak ada yang sampai dalam-dalam banget ya. Jadi mungkin untuk IHSG besok ya bisa jadi masih ini sideways di arah sini ya. Jadi pantau aja area 6.500-an ini. Oh ya, untuk hari ini kalau kita lihat ke ada berita apa hari ini ya. Ini kita cek hari ini menguat tipis. Ini ASI kuasai 54 pasar mobil nasional di kuartal 1 2025 ya. ASI bisa dipantau, ini harga sahamnya masih sangat di bawah ya. Ekspor Indonesia naik 5,95% pada Maret. Semoga aja bisa tampak positif sih. Cuman ini yang nggak bagusnya, ini rupiahnya masih melemah ya, cenderung melemah terus. Ini sedikit menguat, cuman masih di 16.800. Jadi mungkin untuk indeks IHSG masih wait and see ya di area-area penutupan ini ya. Jadi mungkin potensinya masih sideways dulu. Ya, kita cek untuk emas ya hari ini gimana kira-kira target price-nya. Kita cek untuk emas. XAU USD emas. Wah, RTH kan. Wah, ini agak kira-kira kemana untuk target price-nya. Waktu itu koreksi ya, pas data non-farm payroll rilis itu koreksi, kemudian rebound naik lagi karena ketidakpastian globalnya terus tidak pasti ya. Ini ke 3397 ya kalau kita cek di Wanda, cuman ya nggak beda jauh lah untuk tadi secara umumnya di 3.400-an ya. Jadi ini si spread aja ya, jadi nggak terlalu beda jauh, cuman trennya masih kayak gini. Jadi kemarin breakout, koreksi di hari Kamisnya ini rebound lagi ya tanggal 21 April. Mungkin kalau emas ini masih bullish, itu target price-nya di 3.500 ya. 3.500 itu resisten emas terdekat ya, mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau trading, follow trend, open posisi buy, nanti target price-nya di 3.500. Cuman disclaimer ya, ini hanya analisa aja ya, untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri. Apalagi untuk misal trading di futures kan juga resikonya sangat gede ya. Ada leverage yang ya bisa hold sampai ke 3.500 kalau kita pasang lot gede. Hebat berarti psikologinya ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk XAU USD ya. Untuk IHSG sendiri ya mungkin masih sideways untuk besok Selasa. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek saham perbankan dulu ya. Seperti biasa, kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini tadi turun cukup dalam. Ditutup minus masian ya, 0,55%, tadi sempat ke 3570. Jadi ini di sesi kedua ditarik naik ya, berarti untuk saham Bank BRI tadi nggak mengikuti pas kelas market sih. Untuk saham Bank BRI ini masih di area bottom sih, masih cenderung sideways, mungkin wait and see. Untuk saham-saham perbankan juga beberapa waktu terakhir ini semenjak
saham emas seperti Antam, MTKA, Volatile, saham perbankan cenderung sepi ya. Jadi untuk besok mungkin lihat volumenya gimana. Kalau volumenya masih sepi ya sabar dulu ya kalau mau entry di saham perbankan. Kalau mau nyicil di harga saat ini sih relatif pada murah-murah ya. Yang penting belinya pakai uang dingin aja. Kalau secara teknikalnya untuk support Bank BRI masih di 3.500 ini terdekat. Semoga aja untuk minggu ini masih bisa bertahan di area 3.000 di atas 3.500. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 3.500 itu dalam loh. Untuk support Fibonacci-nya ada di 3150 ya. Kalau kita lihat di sini Bank BRI dari awal market buka setelah libur panjang net sell 2,2 triliun ya, net sell-nya cukup banyak dan sampai hari ini pun asing masih net sell walaupun cuma 112, cuman ini hitungannya cukup gede loh kalau kita di sini bandingkan dengan nilai transaksinya 387, hitungannya distribusi asing cukup lumayan ya hari ini di saham Bank BRI. Kalau kita lihat lebih detail BBRI hari ini tanggal 21 untuk asingnya sendiri yang keluar ada YO, KZ, AG, BK keluar ini cuma 2,1 M aja ya. Untungnya nggak banyak, berarti untuk BK masih hold, untuk saham Bank BRI cukup banyak, masih pegang barangnya ya. Yang masuk ZPAK cuma secara nilainya ya nggak segede asing keluar ya, jadi untuk hari ini Bank BRI didistribusi oleh asing, ini untuk lokalnya sendiri net pay ya, retail terus masuk ya. Di saham Bank BRI ya kalau untuk jangka panjang sih nggak masalah ya, cuman resikonya ya seperti biasa, nggak tahu kenapa kalau retail masuk harga sahamnya agak berat buat naik ya, mungkin naiknya nunggu sebagian retail keluar mungkin ya, cuman kita lihat aja nanti gimana ya, bisa jadi asing atau ada yang naikin dan retailnya taking profit keluar yang sambil di bawah nanti naik lagi lebih tinggi loh, jadi ya mungkin ya ini disclaimer ya, cuman ya ini cukup banyak retail masuk, jadi untuk besok sih kayaknya Bank BRI ya mungkin cenderung sideways di harga bawah ya semoga aja minggu ini nggak jebol di bawah 3.500, itu aja udah cukup bagus ya, sama kita tunggu aja nanti kebijakan BI-nya gimana ya, soalnya kalau kita melihat rupiahnya terus melemah ya dan rupiah melemah tapi daya beli konsumennya menurun, ini untuk kondisi Indonesia agak susah ya, ini mau turunin suku bunganya nanti tambah parah untuk rupiah ya gimana ini nasib perbankan, jadi kita tunggu aja nanti kebijakannya gimana ya, semoga aja berdampak bagus untuk IHSG khususnya sektor perbankan kan kalau kebijakan BI itu Bank Sentral, jadi kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI masih pantau 3.500 ya. Mungkin kalau misal besok merah jangan buru-buru buat average down. Kalau nyangkut cuman masih di bawah 4.000-an itu di hold aja sih. Di cut loss sayang ya. Itu untuk saham Bank BRI, tapi kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini hijau sendiri. Ya nggak hijau sendiri sih, cuman kompetitor utamanya pada merah ya, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI hari ini merah. Untuk Bank BRI pun, Bank Mandiri pun tadi sempat merah 4.570 kalau nggak salah ya, tadi terendah itu di 4640, sorry malah 4640 4640 kan harga tertinggi ya, harga terendahnya di 4.610 4.500. Berapa ini low-nya 4.560 ya, di 4.560 untuk harga terendahnya ya, nggak terlalu tinggi sih, volatilitasnya cenderung sideways untuk saham Bank Mandiri, transaksinya juga cenderung sepi ya, jadi mungkin masih wait and see. Asingnya hari ini asing di saham Bank Mandiri hari ini net buy tapi 16,6 M aja, jadi nggak terlalu banyak ya, paling nggak ini untuk asingnya udah nggak distribusi lagi ya. Cuman nggak tahu sih untuk besok, cuman untuk hari ini asingnya net buy 16 M dan nilai transaksinya juga nggak terlalu ramai untuk sekelas Bank Mandiri.
cuma 381 M aja kalau kita cek di sini ya. Jadi hitungannya cenderung sepi, harganya sideways ya. Kalau kita lihat lebih detail BMRI mungkin nunggu lebih liquid ya, lebih rame, mudah-mudahan bisa mulai rebound. Kalau kita lihat di sini retail masih terus masuk, ini tanggal 21 April ya. NI, CP, XL, XI ini net buy di saham Bank Mandiri. Untuk yang keluar untuk lokalnya ada AT, YP, banyak. Untuk asingnya sendiri ada DP yang masih distribusi cukup gede, bahkan 100% jualan ini untuk DP versi asing di saham Bank Mandiri. 77,1 M ini yang masuk. Untuk asingnya ada ZP, KZ, BK ya. Cuma secara nilainya ya hitungannya belum terlalu banyak ya. Jadi untuk besok mungkin masih lihat IHSG-nya gimana. Kalau IHSG-nya sideways ya kayaknya ada potensi untuk Bank Mandiri juga ikut-ikutan ya. Bisa jadi masih konsolidasi di area sini. Jadi mungkin yang mau entry untuk nyicil-nyicil supaya nggak misal nanti ada sentimen bagus nggak ketinggalan kereta sih, ini harganya udah cukup murah, relatif di bawah, jadi cukup berani kalau misal penyangkut di hold pun cukup berani banget ya di harga 4.600-an. Cuman disclaimer sih untuk besok ya, itu kalau mau nyicil-nyicil disclaimer. Pantau aja level ini, resisten terdekatnya masih di 4740 ya. 4740 itu resisten terdekatnya, dan supportnya cukup dalam sebenarnya ya, di 4250-an. Cuman kayaknya untuk besok masih di arah sini sih, kecuali bisa rame, nanti lihat sentimennya apa ya, mudah-mudahan bisa break, tutup gap, berarti target price-nya 5050 kalau misal besok bisa break di atas 4740 untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. BBCA hari ini tanggal 21 malah turun cukup dalam. Ini disertai distribusi asing hari ini cukup banyak ya. Tadi 200-an M kalau nggak salah. Hari ini turun 2,35% ke level 8.300 untuk saham Bank BCA. Ini trennya masih lebih condong ke bearish ya. Jadi kalau untuk jangka panjang harap bersabar ya, kayaknya lebih cocok untuk swing untuk saham Bank BCA untuk saat ini. Untuk besok coba kita lihat, nggak terlalu rame sih untuk hari ini, nggak terlalu rame tapi aslinya keluar cukup banyak ya. Hari ini untuk saham Bank BCA tanggal 21 net sell 205 M, padahal nilai transaksinya nggak ada 500-an M ini, jadi didistribusi oleh asing ini untuk saham BBCA. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 21 untuk asingnya yang keluar ada ZP, AK, KZ, CC versi asing ya, dan kalau kita lihat di sini net sell sama nilai transaksinya itu nggak terlalu beda jauh ya, jadi cenderung distribusi untuk asing emang hari ini di saham BBCA. Yang nampung BK itu pun cuma 10,5 ya, nggak sebanyak asing keluar, jadi hari ini didistribusi oleh asing untuk BBCA. Untuk lokalnya yang nampung masih retail, YP, PD, SCC, XI, XL ya, ini OD cukup net buy di saham Bank BCA ya. Jadi mungkin untuk jangka pendek harap bersabar, kalau misal BBCA besok cenderung nggak kemana-mana atau bahkan misal turun ya harap bersabar ya. Kemungkinan nanti juga mudah-mudahan bisa rebound lagi sih. Soalnya ini harganya juga udah di bawah kan. Setelah tren besarnya, performanya juga masih bagus. Untuk BBCA ini masih terus bertumbuh net profitnya. Jadi ya kalau untuk investasi aman lah Mas Yan. Apalagi di harga 8.000-an ya, ini 8.300. Untuk besok sih kalau lihat hari ini, retail masuk cukup banyak dan asingnya keluarnya juga cukup banyak. Mungkin wait and see aja mending, takutnya kalau masih turun, nanti misal mau nutup gap ya bisa ke 7.900-an ya, mungkin di level 8.000 mungkin ya. 8.000-an, 8.000 ke bawah. Itu kalau mau average lagi atau mau nambah muatan bisa dipertimbangkan ya, cuman kalau di 8.300 kadung nyangkut ya misal besok merah jangan perlu buat average down aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI.
Untuk saham BBNI juga turun 1,24% ke 3390 ya. Ini di bawah 4.000 lagi untuk saham Bank BNI. Yang punya cash sih malah seneng ya untuk yang punya cash. Jadi pantau aja ini saham-saham perbankan. Kalau makin turun ya bisa lah, kalau mau nyicil-nyicil udah lumayan di bottom ya. Semoga aja nanti kebijakannya bagus ya untuk BI, untuk saham perbankan. Coba kita cek ya untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Bank BNI. BBNI hari ini asingnya keluar 87M. Kita cek di sini untuk saham BBNI hari ini tanggal 21, kondisinya nggak terlalu rame, malah didistribusi ya. Hari ini ramenya ya di distribusi ini. RX, AK, Netcell ya, dan mereka asing, RX, AK, BK, DP, ini kan broker-broker asing. Jadi hari ini Bank BNI juga ikut didistribusi asing ya. Ya cukup gede loh ini. Untuk RX versi asing ini 100% jualan di saham Bank BNI 78,9 M ya. Sama nilai transaksinya, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk RX versi asing di saham Bank BNI selain RX ada AK, Netcell 38M, dan yang nampung untuk aslinya ZP. Itu pun cuma 26,9 ya, nggak sebanyak RX jualan. Untuk lokalnya sendiri, NetBuy, sebagian retail juga masuk. Cuman ya ini asingnya distribusinya cukup gede, jadi hati-hati aja untuk besok ya. Takutnya kalau masih turun itu supportnya cukup dalam loh di 3.600 ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah kadung entry malah nyangkut, misal kemarin masuk di area support 4140 gagal bertahan di atas, itu malah nyungsep turun habis nutup gap ya. Sabar aja dulu, jangan buru-buru buat average down ya, apalagi kalau IHSG-nya masih sideways atau nggak terlalu rame. Tunggu ya, ini mungkin dekat-dekat area support 3.600 atau tunggu ada sentimen bagus untuk IHSG baru entry ya. Cuman disclaimer sih, kalau mau nyicil-nyicil lagi di saham BBNI disclaimer. Itu untuk saham Bank BNI, lihat transaksi hari ini distribusi asing cukup banyak. Mungkin untuk besok di awal market kayaknya ada potensi ya jadi merah dulu ya. Cuman kalau naik resistennya di sini, pantau 4140 ini masih jadi resisten Bank BNI ya untuk saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham PNLF yang hari ini cukup ramai sih hitungannya dibandingkan biasanya ya. PNLF, ada apa ini? Mungkin buat teman-teman yang punya info tentang PNLF, ada rumor apa, bisa ditulis di kolom komentar. Hari ini cukup volatile, bahkan dari kemarin secara teknikalnya itu sempat koreksi ya, gagal breakout, koreksi dijaga di area support, kemudian di hari Kamisnya berhasil breakout naik cukup tinggi. Hari ini open gap atas, turun dikit kemudian naik. Tadi mencoba buat breakout di atas 410 tapi gagal ya. Sempat naik cukup tinggi untuk PNLF hari ini, sempat ke 430-an, cuman turun loh. Pas di 394, jadi volatilitasnya cukup tinggi ya. Ini bisa dipantau mungkin untuk scalping yang menarik ya untuk sampai PNLF saat ini. Kita lihat ya siapa PNLF. PNLF ada apa? Kalau kita lihat hari ini sih sebenarnya ya tanggal 21 ini kita bisa lihat barang-barang malah didistribusi oleh AZ sama KZ. AZ-nya Netcell 13M-an ya. Untuk asingnya sendiri Netcell, ZP, BK, CC, AK versi asing keluar ya, yang nampung LG, XL, YP, XI, PD. Nah, cukup banyak nih retail yang nampung. Kita lihat ya retail itu masuk di harga berapa. Kalau kita cek di sini rata-rata mereka belinya di 408, 407. Berarti posisi sekarang di saham PNLF yang masuk hari ini rata-rata nahan floating loss ya. Walaupun ditutup hijau, cuman kalau entry di pucuk ya floating loss. Rata-rata beli di 408. Nggak terlalu tinggi sih. Ya di area support ya.
belinya di area support ya resisten berarti ya sekarang itu 408 itu area resisten terdekat untuk sampai NLF untuk saat ini karena hari ini tadi gagal breakout. Ya mungkin sempat antri di area sini malah nggak ada yang jaga harga, malah turun sampai ke 394 ya. Jadi untuk besok sih mungkin buat teman-teman yang hari ini udah masuk di 408 atau di area sini, kalau misal besok merah sih jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau cut loss ya. Mungkin pertimbangan teman-teman entry tahu ada sentimen positif untuk sampai NLF baru berani entry, cuman secara broker summary-nya kurang bagus untuk hari ini, cukup banyak retail masuk, jadi koreksi dulu ya. Mungkin kalau besok merah ya tunggu aja di 358 ini ya, ini support terdekatnya untuk sampai NLF ya, support kuat juga sih ini 360 lah, 360 358 pantau aja area situ misal merah ya. Cuman kalau hijau ya masih di 408 resisten terdekatnya. Breakout di atas itu kalau volumenya bagus dan naik ya target price-nya di 458 460 untuk sampai NLF. Kita cek ya untuk sampai NLF hari ini. Kalau kita cek di investing sih ada berita apa untuk sampai NLF, kenapa cukup volatile ya. Ini BNLF ini 20 kok nggak update ya. Kanin BNLF. Kalau nggak salah itu kemarin ada berita apa ya? Saya baca di mana ya BNLF. Breakout resistance ini tanggal 23 Juni. Kita cek di sini coba ya BNLF. 8 April. Nggak ada. Nggak ada sentimen yang gimana-gimana sampai ini. Belum ketemu sih. Ya mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Hari ini ada sentimen apa dalam waktu beberapa waktu terakhir ini untuk sampai NLF, kenapa volatilitasnya cukup tinggi. Kemarin itu kalau nggak salah sempat dengar apa ya, ada yang beli sampai NLF atau apa lupa ya. Oke, itu untuk sampai NLF ya, pantau aja resistennya 406 untuk 408 dan supportnya kalau merah di 356 358. Oke, itu untuk sampai NLF. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini naik cukup tinggi ya, cukup kuat untuk trennya. Untuk target price-nya masih di sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa nyentuh level 2200 ya. Masih di situ. Buat teman-teman mungkin yang udah ambil di support di bottom di bawah, kalau mau target price-nya, taking profit-nya di sini 2200. Ini resisten terdekat ya. Kalau bisa break di atas itu ya nggak menutup kemungkinan naik ya. Mengingat harga emasnya ATH terus ya, mudah-mudahan aja pendapatan Antam juga memuaskan ya. Nanti kita lihat aja laporan kuartal satunya gimana. Ya untuk candlenya hari ini cukup kuat, naiknya 7% lebih dan setelah nyentuh harga tertingginya 2090 ini nggak ada perlawanan turun ya. Walaupun tadi sempat koreksi turun ya, sempat ada perlawanan cuma naik lagi di sesi menjelang close market. Kalau kita lihat di sini untuk saham Antam ya, hari ini masih paling banyak ya di akumulasi asing 172 M dan untuk Antam NTM.
Jadi ini tanggal 21 itu ya ini diakumulasi ZP, AK, versi asing untuk lokalnya retail sebagian keluar ya. NI, YP, CC, XI, versi lokal, PD, XL, EP, Netcell. Jadi retailnya keluar terus, asingnya masuk, harga sahamnya naik ya. Jadi ini makin ke sini retailnya kepemilikannya makin berkurang, asingnya makin banyak, dan selama asingnya nggak distribusi kemungkinan trennya masih bullish ya. Ini secara technical tren untuk Antam mulai uptrend sih, apalagi kalau misal besok bisa break di atas 2200 ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi ngejar 2800-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Untuk besok kayaknya masih ada potensi naik ya, mungkin kalaupun turun tapi nggak dalam-dalam banget ya, turunnya itu kemungkinan koreksi wajar, dan kalau mau nambah muatan ya pas terjadi koreksi wajar seperti itu ya. Dan ya di sini target price-nya masih di 2200. Itu secara teknikal. Kalau menurut saya sih masih kayaknya ada potensi masih nguji area sini, mudah-mudahan untuk minggu ini ya. Nah, kalau berada di 2200 cuman gagal breakout, ya disclaimer kalau mau sebagian diamankan ya. Cuman kalau tetap masih mau hold juga nggak masalah sih. Yang penting nggak ada sentimen negatif aja. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk supportnya cukup dalam di 1800-an. Agak nanggung sebenarnya buat entry, cuman karena potensinya masih ya, uptrend, masih bullish, disclaimer ya kalau mau follow trend. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek ya untuk saham MDKA. Ini juga hari ini rebound cukup tinggi, bahkan tadi sempat ke 1780 ya untuk saham MDKA, cuman turun lagi sih kelas di area resistennya berarti ini ya, karena tadi pagi open gap atas kemudian naik dan turun kelas di 1695. Ini area support berarti ya untuk saat ini, karena hasil breakout sih ya. Besok berarti lihat di awal market, kalau misal hijau target price-nya di 1875, cuman kalau merah hati-hati, supportnya cukup dalam di 1550 ya untuk saham MDKA ini. Harga emasnya masih ATH, masih cukup tinggi, jadi walaupun asing keluar, cuman ya kalau misal market maker lokal ada yang transaksi gede masih mau naikin, bisa jadi masih naik ya. Apalagi kalau kita nggak salah kalau nggak salah ya, itu Saratoga itu beli di harga yang lumayan masih di atas sih, cukup banyak juga ya. Jadi kalau misal sentimennya masih bagus ya, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya. Untuk saham MDKA kayaknya buat ke 2000 sangat mudah sih, mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, asingnya sih net sell di saham MDKA. Netcell 64M ya, kalau kita lihat dalam dari tanggal 8, Netcell 126M. Kita cek siapa yang jadi market makernya hari ini tanggal 21 CCYP, netbuy, cuman mereka scalpingan ya. Kalau kita lihat hari ini asing jualan, AK, CC, BK versi asing jualan, distribusi asing ditampung lokal. Hati-hati sih kalau kita lihat di sini cukup banyak retail yang masuk ya, jadi mungkin itu yang bikin MDKA hari ini habis naik cukup tinggi turun ke area support ya. Ini CC, YP, XL ya, XI, Net, CP juga masuk. Nah, kalau untuk CC ini kayaknya sih bukan retail ya, karena nilai transaksinya gede ya, 120M, dan net buy-nya 53M ya. Mungkin pantau di awal market aja sih. Mungkin buat teman-teman yang udah kadung entry ya, misal besok merah, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down ya. Tapi disclaimer karena supaya cukup dalam, nggak menutup kemungkinan juga untuk saham MDK itu kalau kadang turun kan juga cukup dalam ya. Ya bisa jadi ke 155 atau mungkin mendekati level ini kalau mau entry sih disclaimer ya. Atau nunggu koreksi dulu sih. Kalau lihat transaksi hari ini sampai close market kayaknya ada potensi merah dulu di awal market untuk saham MDKA ya, ada potensi seperti itu. Kalau kita lihat di sini retail hari ini nyangkut di level berapa, rata-rata belinya mereka YP di 17
30 ya, YP, XL, DP, CP 1700-an lebih lah. Ini close-nya di 1695. Berarti rata-rata floating loss cuman belum terlalu dalam ya. Ya kalau merah jangan buru-buru buat average down aja. Ya nanti average down-nya mungkin nunggu di 1550, itu pun kalau ada jaga harga dan nggak ada sentimen yang jelek ya. Oke, itu untuk saham MTKA. Resistennya di sini ya, siapa tahu naik kan, nggak tahu. Resistennya di 1870 buat patokan aja kalau mau taking profit ya. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini naik, tadi nyentuh resistennya atau berada di area resisten di 388, kemudian turun ya. Mungkin teman-teman yang sempat taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu. Kalau kita lihat di sini, ini ditutup surplus 3% ya, lumayan tinggi. Tadi pagi juga langsung open gap atas, soalnya untuk saham BRMS itu kemarin kan close di 368. Hari ini langsung opennya di 378 ya, jadi langsung open berapa poin ini, 10 poin. Coba kalau kita lihat ya untuk transaksinya hari ini BRMS aslinya net sell. Sorry, ini dari tanggal 8, hari ini tanggal 21, net buy 13 eman ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS tanggal 21 sih malah ada yang distribusi ini kakak ya. Kakaknya versi lokal tapi untuk lokalnya net sell aslinya masuk ya. Cuman ini sih nggak ada yang akumulasi banyak ya untuk hari ini kayaknya nih. Mungkin masih ya berada di arah sini untuk beberapa hari ke depan. Pantau aja resisten sih. Kalau mau entry amannya ya, mungkin nunggu konfirmasi breakout aja kalau ada yang cek harga, atau kalau misal koreksi merah ya di area supportnya 360-an, 362 yaitu support untuk saham BRMS. Itu untuk saham BRMS, semoga aja besok sih masih bisa nguji resistennya lagi, mencoba buat breakout, cuman kalau gagal ya mending diamankan ya, udah floating profit, tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Hari ini hijau, masih naik, masih hijau-hijau terus ini habis lebaran ya. Merahnya cuma sehari tok itu pas tanggal 8, cuman habis itu hijau-hijau. Ini udah mau mendekati resist sih, jadi buat teman-teman mungkin yang udah ambil posisi di bawah dan sebelum sempat keluar, ini target price-nya untuk besok 6.800 ya, pantau aja area situ. 6.800. Price-nya udah cukup dalam ternyata AMMN ya. 7.000. Tadi kok 6.000 itu ya? Ya di sini sih. Di 7.000, sorry, resistennya di 7.000 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya AMMN hari ini tanggal 21 asing keluar 14 M. AMMN kalau lihat transaksinya nggak ada yang akumulasi banyak ya. Kita lihat coba dari tanggal 8 itu yang cenderung akumulasi sih. Ini kalau kita cek dari tanggal 8 ya, AK net B 48M, YUBK, AK YUBK-nya juga versi asing. Jadi ya cenderung asing masuk sih. Kalau sampai hari ini tanggal 21, AK-nya masih masuk 3,9 M ya. Jadi masih masuk terus, mudah-mudahan sih bisa nguji resistennya. Ya pantau aja level 7.000, gagal breakout diamankan yang udah floating profit, tapi disclaimer ya, kalau lihat beberapa waktu terakhir nih hijau-hijau terus, Pak, udah agak rawan ya. Rawan kalau misal candle merah atau koreksi. Ya mudah-mudahan itu cuma koreksi wajar ya, cuman masih di sini resistennya. Oke, itu untuk saham AMMN ya, atau mungkin buat teman-teman yang udah floating profit lumayan, ambil di area support ya, pasang trailing stop aja ya. Kalau mau pasang, kalau enggak juga enggak masalah sih.
Itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG yang hari ini ex-date. ITMG dividend yieldnya emang gede ya, di atas 10%. Berapa persen nih? 14 atau berapa ya, cuman ya ini resikonya dividend trap ya. 10,58% minus ke level 22175 ya, dan langsung ke area support untuk penutupannya ya. Untuk besok sih ya, karena habis bagi dividen ya nggak terlalu disarankan ya untuk trading atau scalping, terlalu beresiko. Apalagi saham batubara ya kita tahu sendiri ya, untuk saat ini sentimennya lagi kurang bagus untuk jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjang sih sebenarnya ya bagus-bagus aja ya, yang penting sabar. Nanti juga harga batubara rebound naik ya, harga sahamnya juga ngikutin. Untuk hari ini kita lihat apakah ada yang nampung untuk saham ITMG. Hari ini tanggal 21, hitungannya sih belum ya, ada ya nampung retail ya, YP, XL, XI di tanggal 21, dan yang distribusi asing ZP 23M, kemudian KZ 22,2M. Untuk KZ ini 100% jualan. Untuk lokalnya sendiri nampung retail-retail yang nampung untuk saham ITMG. Jadi ya emang kalau untuk jangka panjang nggak masalah ya, yang penting sabar dan belinya jangan pakai uang panas. Itu aja sih. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini cenderung kalau nggak sideways malah turun ya, jadi hati-hati aja. Apalagi kalau sampai ini jebol 22.000 untuk saham ITMG, wah ngeri nih kalau bisa turun-turun terus ke 16 ribuan. Makin murah ya, malahan nanti hajar aja kalau ke 16.000 ya. Cuman semoga aja enggak ya. Kita coba ukur pakai waktu itu koreksinya di sini ya 19 ribuan. Masih dalam ya. Atau mungkin pantau ini aja sih. Ya ini kan kalau misal besok merah, support selanjutnya di 21.300-an. 21.400 itu support selanjutnya ya untuk saham ITMG. Kalau misal besok merah, tunggu aja di 21400 ya, itu supportnya. Ya, gap downnya cukup lebar, mudah-mudahan bisa ketutup tahun ini ya, mudah-mudahan ya. Kalau harga batu baranya mulai hijau ya, ini pas murah sih, masih murah. Jadi kalau tujuannya untuk investasi nggak masalah kalau main entry sekarang pas harga batu baranya murah. Nanti kalau batu baranya naik, supaya nggak ketinggalan kereta di saham-saham pertambangan khususnya batu bara ya. Itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Fore. Fore hari ini koreksi dalam, longsor juga ya. Sempat open gap atas, jadi langsung ngegas tadi pagi itu opennya di 500, tapi habis itu longsor close di minus 19,76%. Ya hati-hati sih kalau udah terjadi volatilitas di market yang baru IPO, itu agak rawan koreksi ya, maksudnya. Kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak ini untuk saham Fore, atau malah ditampung retail. Ya ditampung retail sih bagian ya. YP-nya masuk ini 1,4M. YP, CC, XI masuk, yang distribusi MG 4,2M turun dalam banget. Untuk besok kalau lihat hari ini MG keluar 4M-an ya agak beresiko ya kalau mau entry di awal market. Kalau kita cek dari awal IPO-nya sih, ya kayaknya masih ada potensi rebound technical rebound ya. Jadi kalau mau scalping yang selama volatilitasnya tinggi sih disclaimer. Untuk besok sih mending di awal market wait and see aja dulu ya. Kalau maupun mau entry, lihat bid overnya gimana. Kayaknya ada potensi merah dulu sih kalau lihat transaksi hari ini untuk saham Fore. Kalau merah ke area berapa ya agak susah ya untuk saham-saham yang baru IPO seperti ini. Kalau kita lihat di sini sih rata-rata dari tanggal IPO-nya, dari awal IPO itu rata-rata yang pegang paling banyak YUCC itu ada di 400 ya, 397, 409. Berarti 409 berarti floating loss ya. Floating loss.
397 juga floating loss itu yang masuk terus. Ya cuman nggak tahu kan di harga IPO mereka dapat berapa banyak. Jadi ya lihat bid overnya aja sih, namanya buat scalping ya. Jadi mungkin seperti itu untuk saham Fore di awal market, wait and see aja dulu. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.